Setelah ya Rob. Oke, Bang Indra Tarigan. Yes. Oke, Bang, sebagai praktisi hukum yang juga pernah bersentuhan touching dulu sama Niki dengan kasusnya, bahkan Abang bisa kita digadang-gadang sebagai korbannya Niki juga lah. Melihat kasus ini Bang, kita ngomong dari awal dulu deh Bang, dari awal sampai di titik kasus ini ditolak. Oke. Seperti apa Abang melihatnya Bang? Baik, jadi begini. Jadi saya kenapa kembali mendukung Mbak Nikita Mirzani, karena saya berpikir secara kemanusiaan aja. Artinya apa? Artinya melihat kondisi hukumannya dia jadi mana 4 tahun naik ke 6 tahun dan dikuatkan sama kasasi 6 tahun. Saya berpikir ini dia kan seorang single mom ya, single factor. Jadi secara batin saya, secara kemanusiaan saya terpanggil gitu loh, ini orang kasihan nih, kenapa dia diperlakukan kok begini, tidak adil seperti itu. Tapi kan Abang juga pernah merasakan luka sakit karena perlakuannya juga Bang. Tapi di sini Abang tetap memaafkan, jiwa besar. Kenapa? Justru karena saya pernah merasakan walaupun 6 bulan itu nggak enak, dikurung di dalam penjara itu nggak enak. Jadi saya aja 6 bulan nggak enak, walaupun dia yang memasukkan saya kembali. Saya berpikir secara manusia nggak enak di dalam, apalagi dia seorang perempuan notabene yang punya 3 anak masih kecil, yang harus dia nafkahin, harus dia hidupin, seperti itu. Bukan berarti saya ego dengan diri saya sendiri, lu juga dapat hukum seperti ini. Saya tidak ada pikiran untuk ke arah sana gitu. Lebih saya ke arah kemanusiaannya sih. Tapi netizen kan bilang ini adalah buah apa yang pernah dilakukan semua banyak orang. Bahkan ada yang komentar dulu Bang Indra juga diperlakukan yang sama gitu loh. Ini menjadi buah apa yang dia buat Bang? Nah, kembali lagi ke orang masing-masing. Kalau orang netizen memang berpikirnya seperti itu, silakan saja. Tapi saya sebagai korbannya, bukan korban sih ya. Saya juga kan sering lapor sama dia dulu ya. Artinya saya di sini berpikir ambil hikmahnya aja gitu. Saya tidak mau apa yang saya rasakan dirasakan sama orang lain, termasuk Mbak Nikita Mirzani seperti itu. Kenapa Bang sekarang begitu Bang, berbaik hati, Abang mendoakan? Itu tadi poinnya, karena saya sudah pernah merasakan walaupun cuma 6 bulan itu nggak enak. Dan Abang memaafkan full? Sangat-sangat memaafkan. Sangat-sangat memaafkan sekali. Kalau misalnya ditanya dari hati saya paling dalam, saya paling ikhlas. Dan saya nggak pernah mau ketika dia bermasalah itu udah mulai masuk ke Polda waktu itu, saya nggak pernah mau kasih statement apapun kan. Tetapi setelah dia mulai ditahan, saya bersuara di situ, ini orang kenapa harus diberlakukan tidak adil gitu loh. Kan dia prosesnya nggak cepat ya. Begitu laporan naik penyelidikan, sidik, tersangka langsung ditahan seperti itu. Dan pas proses persidangannya pun dia diberlakukan tidak sewajarnya lah gitu maksud saya. Berarti dari sisi lain Abang sebagai seorang di luar advokat sudah betul-betul ikhlas ya Bang? Sangat-sangat memaafkan. Kalau misalnya saya tidak memaafkan waktu persidangannya itu, saya nggak mungkin datang 3 kali loh. Saya datang 3 kali ke persidangannya. Sempat tatap muka gak Bang? Kelihatan sih. Kelihatan. Niki gimana rasanya melihat Abang? Melihat pas waktu di sini tuh melihat, aku juga melihat, aku senyum, dia juga senyum. Oke. Ini kembali ke kasus hukumnya ya Bang. Abang sebagai praktisi hukum melihat case ini, banyak yang bilang tidak masuk unsur dan segala macam. Tapi kan faktanya sudah diputuskan ya Bang. Kalau misalnya pertanyaan secara hukum tidak masuk unsur, nah sekarang kan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya apa? Artinya di tingkat PN, tingkat pertama terbukti 4 tahun, walaupun di tingkat pertama itu tidak terbukti TPPU-nya, tapi ketika dia banding sama jaksa banding, akhirnya TPPU-nya terbukti. Berarti kita menghormati proses hukum yang ada, menghormati proses peradilan. Artinya apa? Berarti peradilan di sini, pengadilan ataupun majelis yang memeriksa perkara ini menemukan bukti-bukti itu. Jadi kita tidak boleh bilang ini kan nggak ada unsurnya, nggak terbukti segala macam, itu nggak boleh juga. Karena apa? Karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Walaupun nanti stepnya Mbak Nikita Mirzani melakukan peninjauan kembali,
bukan berarti kalau misalnya peninjauan kembali belum punya kekuatan hukum tetap, sudah punya kekuatan hukum tetap karena udah ditolak kasasinya. Seperti itu. Waktu kita wawancara melalui PN ya Bang, Abang bilang bahwa jangan kasasi. Yes. Abang mengucap seperti itu ya, tapi dengan pertimbangan yang lain. Ya. Ternyata naik lah ya. Ya. Saat ini kan prosesnya kasasi ditolak. Ya. Dan Niki kan mengajukan PK. Ya. Dari sudut pandang hukum. Nah, kalau kasasinya kemarin kan saya bilang jangan kasasi, takutnya nanti naik ataupun stuck di situ kan. Nah, tetapi tetap dikasasikan, akhirnya benar saja kasasinya ditolak bahkan dikuatkan. Nah, sekarang kalau misalnya dia melakukan peninjauan kembali, kalau saya secara pribadi, kalau memang benar-benar ada novum itu bukti baru untuk bisa meringankan Mbak Nikita Mirzani, ada kalanya lebih bagus dilakukan upaya hukum PK. Nah, sama mungkin nanti pihak pengacaranya membuat poin-poin masalah kekeliruan hakim untuk memutus suatu perkara ini. Seperti itu. Oke, Bang, untuk dalam hukum sendiri PK ini seperti apa sih mekanismenya, Bang? Baik. Jadi gini, upaya hukum di negara kita itu ada dua ya. Apa saja itu upaya hukum biasa sama luar biasa. Biasa itu apa? Banding sama kasasi. Dan setelah itu selesai, apalagi upaya hukum yang bisa dilakukan? Upaya hukum PK. PK itu apa? Peninjauan kembali. Syarat peninjauan kembali itu apa? Syarat peninjauan kembali itu ketika kita menemukan novum atau bukti baru yang bisa diajukan untuk bukti baru untuk mengajukan upaya hukum. Ataupun kita melihat proses persidangan dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi, ada kita melihat bahwa hakim keliru dalam memeriksa dan memutus perkara ini bisa dijadikan sesuatu menjadi bukti untuk mengajukan peninjauan kembali. Nah, apa syarat-syaratnya untuk mengajukan peninjauan kembali? Dari Mbak Nikita Mirzani nanti mengajukan ke PN, ya mengajukan ke PN, dari PN nanti mengajukan bahwa berkas-berkasnya nanti layak enggak kira-kira bukti baru yang diajukan sama Mbak Nikita Mirzani ini untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Sama kayak saya dulu. Nah, saya dulu juga kan saya PK. Nah, awalnya PK saya itu ditolak karena apa? Karena bukti baru yang kita ajukan itu tidak terpenuhi. Akhirnya kita cari lagi, ada peninjauan kembali, ada bukti baru yang kita temukan bahwa ini bisa untuk kita lakukan upaya hukum. Apa itu? Ada waktu itu saya menemukan bukti-bukti bahwa perkara saya itu ada menurut kita kekeliruan hakim. Seperti itu. Jadi itulah kita ajukan, ternyata akhirnya PK kita diterima, pemberkasannya baru nanti dikirim ke Mahkamah Agung. Berarti tetap ke PN dulu ya, Bang? Iya, harus PN dulu. Itu ke PK itu nanti kita harus disidangkan lagi. Harus sidang lagi nanti kita. Mbak Nikita Mirzani nanti. Hadir. Kalau untuk PK? Hadir. Oke. Hadir 2 kali. Kalau saya dulu 2 kali. Namanya juga peninjauan kembali. Ya. Berarti si terdakwa ini harus dihadirkan lagi kembali. Apa nih? Dasarnya apa nih? Novumnya nih sehingga dia mengajukan peninjauan kembali. Oke, untuk PK sendiri Bang, karena kan sempat statement dari lawyer Niki lah, kita akan terus upaya hukum lah, mau PK 1, PK 2, pokoknya sekian banyak PK. Kalau PK itu biasanya sampai 2 kali doang, nggak bisa berkali-kali. Itu udah inkrah nantinya Bang? Iya udah inkrah. Nah, dan kalau ini kan udah kasasi ya, udah ditetapkan kasasinya ditolak. Berarti kasasi ditolak itu tidak menghalangi untuk jaksa penuntut umum untuk melakukan eksekusi walaupun dia melakukan peninjauan kembali. Bang, kalau kita balik lagi runtut banding naik, kasasi ditolak, akan mengajukan PK. Nah, baiknya saat itu Bang, ini kan kita lihat Niki kan kepingin sekali ya bebas dan segala macamnya. Ini dari sudut pandang Abang pribadi deh Bang. Langkah Niki sudah tepat belum sih Bang? Dalam upaya hukumnya, dalam dia di sini ada perlawanan terhadap KPU dan segala macamnya ya Bang. Langkah-langkah yang dilakukan sama tim Mbak Nikita Mirzani itu setelah putusan pengadilan negeri tingkat pertama yang dimana Pak Tahar waktu itu, saya pikir itu sudah sangat bagus sekali. Nah, tapi ketika dia melakukan upaya hukum banding, di situ saya muncul kekhawatiran saya. Ini jangan-jangan nanti bikin naik lagi nih. Kalau seandainya nanti TPPU-nya naik, bisa-bisa nanti ke maksimal ini. Ini syukurnya ini di kasasi ini tetap di 6 ini.
tetap di 6. Syukur-syukur tetap di 6. Bisa-bisa tadi kalau misalnya TPPU terbukti di tingkat kasasi, Mahkamah Agung bisa berkali itu karena TPPU terbukti di tingkat tinggi banding, bisa-bisa naik loh ke maksimal itu. Tapi syukurnya itu tetap stuck di 6 gitu. Nah kalau misalnya udah stuck 6 di kasasi, ya ada bagusnya itu dia tetap lakukan upaya hukum di peninjauan kembali. Kalau peninjauan kembali itu jarang naik untuk tingginya hukumannya dia. Turun mungkin, Bang? Turun mungkin, atau stuck mungkin, turun mungkin. Tapi kalau misalnya itu bebas, jarang. Dan untuk tinggi juga jarang. Karena apa? Karena sumber hukum kita itu di pasal 263 di KUHP yang lama tuh, baru ini lupa, itu peninjauan kembali itu tidak boleh melebihi dari putusan yang sudah diputus. Seperti itu. Berarti naik jarang. Malah turun mungkin ya, Bang? Kalau turun mungkin. Mungkin nanti dari 6 bisa ke 4 lagi. Bisa. Bebas mungkin nggak, Bang? Kalau bebas jarang. Jarang juga ya. Jarang. Oh, mungkin upaya itulah yang akan Niki lakukan supaya apalagi tidak turun lagi. Ya, bisa jadi. Itu aja. Oke, Bang, terakhir Bang, secara personal Bang, ini kan hari biar bagaimanapun Abang orang yang sudah memaafkan, dan kemarin Niki juga sudah Niki berulang tahun, dan banyak harapan orang ketika nanti dia bebas, dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi baru. Abang, dari Abang. Oke. Saya berkali-kali mengucapkan dan mengatakan di rekan media Jawa bahwa tidak ada yang namanya pesta itu tidak usai, dan tidak ada juga permasalahan itu tidak akan selesai. Mbak Nikita Mirzani tetap sabar, strong. Nah, ketika nanti sudah keluar, harapan saya besar supaya Mbak Nikita Mirzani boleh belajar lagi ke lebih yang baik lagi. Itu aja. Pokoknya tetap semangat. Kalau dijalani nanti gak kerasa kok. Tetap sabar aja. Oke? Selamat ulang tahun, Bang. Selamat ulang tahun Mbak Nikita Mirzani. Semoga di usianya yang bertambah ini, semoga apa yang didoakan, apa yang diinginkan tercapai, dan semoga dilindungi Tuhan dimanapun berada. Oke, sip.